Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala jamatil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabil qulubi wal hidam. Amma ba'du, anak sekalian, siswa-siswi para pendidik, alhamdulillah pagi hari ini sesuai dengan program yang direncanakan mulai hari ini Senin 13 Desember 2021 dilaksanakan pembinaan akhlakul karimah dengan pengkajian kitab Tahlilul Alim. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, insya Allah kita nanti diberikan kuota secara waktu 60 menit atau 1 jam, tepatnya 7.30, diawali dengan sholat duha berjamaah. Berikut persiapan untuk pembinaan, dan jam 8 mulai, sebenarnya sudah jam 8:08. Mudah-mudahan waktu yang secara khusus kita persiapkan untuk pembinaan akhlakul karimah benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassallallahu al-Fatihah. Iya, na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita laksanakan untuk kajian kitab Tahlilul Alim, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran, bisa mengikuti pembinaan ini dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya di sini wal dunya wal akhirah. Ya rabbal alamin. Berdoa, ulangi setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah qulubana futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina dalamina bil haqqi wa anta khairul ghalibin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahlan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, seperti yang sudah ketahui bahwa acara
bagi yang sudah pernah, dan pengajian yang pertama bagi yang belum pernah mengikuti pengajian Tauhidul Mutalim. Apa namanya yang akan kita pelajari? Tauhidul Mutalim. Ada yang sudah pernah mengikuti pengajian kita taklim? Ada? Coba saya ingin tahu yang sudah pernah angkat tangan, yang sudah pernah mengikuti pengajian kita Tauhidul Mutalim. Bukan satu wadah belakang yang beribadah yang sudah pernah mengikuti. Saya yakin sudah banyak yang pernah mengikuti pengajian kita taklim. Hanya saja di bawah angkat-angkat malu-malu. Saya yakin semuanya banyak yang sudah pernah mengikuti. Oke, saya ingin tanya kepada yang sudah pernah mengikuti pengajian taklim. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Tauhidul Mutalim dikarang oleh salah seorang. Siapa seorang itu atau pengarang kitab Tauhidul Mutalim? Yang bisa jawab angkat-angkat. Nanti hadiahnya. Thank you. Terima kasih. Ada yang sudah tahu siapa pengarang kitab Tauhidul Mutalim? Bukan saya, bukan Pak Hanifri, bukan Pak Jambi, tapi kitab Tauhid adalah dikarang oleh seseorang. Ada yang bukan orang dari Turki. Ada yang tahu? Yang putih barangkali ada. Siapa pengarang kitab Tauhidul Mutalim? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada cukup direkam Sidowo. Alat tulis sudah ditulis. Kitab Tauhidul Mutalim itu dikarang oleh Syekh Burhanuddin. Ulangi, kitab Tauhidul Mutalim dikarang oleh Syekh Burhanuddin Al-Islam. Masalah dengan Syekh Burhanuddin Al-Islam Az-Zarnuji, yang populer dengan sebutan Syekh Zarnuji, tapi lengkapnya yaitu Syekh Burhanuddin Al-Islam Az-Zarnuji pada abad 13. Kalau pada abad 13 berarti sampai sekarang sudah berapa ratus tahun? Sekarang 2021. Berapa tahun? Sekitar 700 tahun yang lalu. Karena tepatnya pada tahun 1245. Jadi ya sekarang itu kurang lebih sudah 700 tahun. Tapi alhamdulillah kitab itu masih relevan, masih sesuai dengan kondisi untuk para pelajar, para santri yang hidup zaman sekarang ini. Walaupun dikarang pada tahun 1245. Oke, Tauhidul Mutalim kalau
pembinaan kepada para pelajar tentang bagaimana cara belajar yang baik agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu intinya. Ta'limul ta'lim ay thariqul ta'allumi. Pembinaan untuk mengikuti melalui jalur yang harus ditempuh oleh para pelajar agar cara belajarnya bisa benar, bisa tepat sasaran, dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Berikutnya, seperti yang pernah kamu pelajari di antara kamu semuanya, kita taklim itu banyak di dalamnya berupa syair atau nagoman. Nagoman itu bentuk kalimat yang bisa dilakukan mengikuti irama tertentu. Mayoritas bahkan hampir dikatakan seluruhnya atau yang digunakan untuk melakukan atau dibiasakan adalah menggunakan bahan tawil. Lagunya menggunakan irama bahar tawil. Kalau lagu bisa disebut irama, iramanya disebut bahar tawil. Bahar tawil itu menggunakan wazan fu'ulun mafa'ilun dibaca 8 kali. Ulangi, mayoritas nagoh di Ta'limul Ta'lim adalah menggunakan irama bahar tawil. Pakaiannya, wazannya menggunakan fu'ulun mafa'ilun dibaca 8 kali. Saya coba untuk membacanya, nanti ulangi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
Silakan 1, 2, 3. Untuk hari ini kita nanti sampai jam 9 diberi jatah untuk membahas faslun dimniati halal ta'alumi, pasal yang membahas tentang niat bagi seorang pelajar dalam menempuh ilmu atau menempuh pendidikan. Oke, karena banyak tentang niat dalam mencari ilmu, saya ingin tahu di antara kamu setiap kali berangkat ke madrasah, apa yang kamu tancapkan dalam hati, yang kamu niati begitu berangkat dari rumah, keluar dari rumah, yang kamu niatkan apa? Jangan sampai ada yang ngerti lihat besok sudah sekolah bentuk sama niate Allah bismillahirrahmanirrahim muga-muga bentuk sama bentuk sama sing akhirnya boleh ilmu produk ayas bentuk tujuannya sih tahu saya untuk sampai kejadian di sini. Oleh karena itu jangan ada yang bilang lu kok tahu dua satu sekolah sih nggak boleh, tapi jangan satu-satunya tujuannya hanya mencari sambung. Oke, kalau begitu saya ingin tahu apa yang kamu setiap kali mau berangkat sekolah. Silakan yang jawab, silakan berdiri biar semuanya memberikan, atau kalau kurang malam bisa pakai mic yang saya pegang. Apa tujuan kamu mencari ilmu? Sebenarnya semuanya bukan. Oke, cari pengalaman. Pengalaman itu hubungannya pengalaman apa? Lebih kuisen. Masih tanda tanya usaha. Oh, cari kerja. Jadi itu memang mencari kerja. Kok ini langsung seragam pakai training iwaki ada lakukan.
Ikan seroni atau silakan Kak Putri apa babnya adalah bab tentang dengan seorang pelajar dalam menempuh ilmu atau menempuh pendidikan. Tadi ada yang sudah jawab satu mencari kerja. Persoalan dari seragam dari training memang mengikuti baru yang ketiga bukan berarti yang disampaikan saya tidak boleh, tapi jangan satu-satunya itu. Nek tujuannya satu kali kerja, iso-iso besok main belum tinggal sekolah tahun orang iso kerja menyalahkan gurunya, menyalahkan cara juga menyalahkan madrasah. Bukan berarti bahwa boleh kerja, malah harus bekerja. Orang ingin hidup harus berusaha mencari penghidupan. Tapi nggak semua jangan satu-satunya mencari kerja. Kok nggak bisa kerja? Bahkan ada lebih ekstrim begini, ngentai orang sekolahnya di memang mau sekolah boleh Pak Amin sudah ada 2 itu ngentai orang yang berangkat untuk belajar. Apakah nek dilone sekolah koyo-koyo ada kopi esok ora jowo dibalik pertanyaannya dalam sing sekolah urung mesti dadi opo maneh sekolah kan malah gak benar kalau sekolah belum ada jaminan, apalagi yang tidak sekolah malah lebih berat. Oke, berdasarkan jauh dari pengarang kita kali siapa tadi? Ayo pengarang kita tadi Asep Burhardin Al-Islam Al-Jarji. Ya, dia bagi pelajar dalam bentuk setiap kali berangkat dari rumah menuju madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia disuruh telah mungkin Liza terjadi untuk menghilangkan kebodohan. Dia jadi orang yang tidak bodoh. Bisa terjadi wali ridho binasi dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali telah menjadi boleh sekolah berangkat untuk mencari derajat, mencari pendidikan di mana Allah mulia di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Wali telah terjadi, tapi ada syaratnya Pak. Kalau sudah dapat jabatan kedudukan, telah terjadi berdoa lil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ingat bahwa ilmu yang saya tulis tadi saya gunakan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Oke, saya melanjutkan tadi yang saya berarti boleh belajar dilihat biar dapat keterampilan. Kalau sudah dapat keterampilan dapat ilmu bisa digunakan untuk
Oke, masih berkaitan dengan niat dalam belajar. Bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Oke, pertanyaan lagi, silakan untuk dijawab. Bagaimana cara mendapatkan atau memperoleh ilmu yang bermanfaat? Satu, sudah ada yang jawab, cari pengalaman. Yang kedua, beradab sopan santun terhadap guru. Termasuk di dalamnya apa? Sopan santun terhadap sesama teman. Kalau contohnya itu sopan santun. Yang putri, silakan. Sudah bisa buat oleh si Putra. Apa? Mencari ridho. Ridhonya siapa? Ridhonya Allah, ridhonya orang tua, ridhonya guru dan seterusnya. Oke. Yang membawa tulisan bisa ditulis. Bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kalau bahasanya Parifin, kaifa tanalul ilma an-nafi'ah. Yang bawa tulis saya tulis kaifa tanalul ilma an-nafi'ah. Yang dia tulis langsung direkam masuk ke memori. Cuma ruginya Pak, begitu kamu pulang nanti terus sudah lupa. Jadi belajar kalau tanpa dilengkapi dengan alat tulis-tulis, itu foto karo foto yang berbajuan. Ketika dilaksanakan, mendengarkan, itu yes, I understand. Saya paham itu. Tapi begitu keluar masjid, dibawa kelingan. Satu minggu saya datang, no das, terus hilang, nggak kira sama sekali. Tapi kalau mau menulis, insya Allah selama tulisannya tidak hilang, masih bisa dilacak. Oke, yang nulis sudah selesai. Kaifa tanalul ilma ya. Oke, dia semakin menguatkan memori yang sudah tersimpan. Silakan ulangi sama-sama. Kaifa tanalul ilma an-nafi'ah. Kaifa tanalul ilma an-nafi'ah. Khusus the boy student. Kaifa tanalul ilma an-nafi'ah. Khusus ladies. 1, 2, 3, 4. Ulangi. Kaifa tanalul ilma an-nafi'ah. Oke, terima kasih. Singkatnya itu, bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Next tafsiri, ilmu dunia wal akhirah. Ilmu yang berguna baik selama di dunia ataupun nanti di akhirat. Kaifa tanalul ilma an-nafi'ah. Tadi di antara yang dianjurkan oleh pengarang taklim mencari ilmu adalah menghilangkan kebodohan. Biar kita menjadi orang yang bodoh. Tapi
survei membuktikan ternyata tidak semua orang pintar itu benar. Wong pintar nggak benar itu malah nyaman. Untuk mengilustrasikan gambaran pencuri, kalau orang yang pintar itu justru lebih bahaya dibanding pencuri yang tidak pintar atau yang pencuri yang bodoh. Saya ulangi, ternyata orang yang punya ilmu banyak, tapi kalau orang yang ilmunya tidak bermanfaat itu justru lebih berbahaya, lebih membahayakan. Contohnya begini, misalnya ada seorang pencuri yang tidak pintar, pencuri yang bodoh, masuk ke kandang ayam mau mencuri ayam. Setelah sukses masuk kandang ayam, yang terpikir oleh pencuri yang tidak bodoh atau kita sebut dengan coba bodoh. Begitu coba bodoh masuk ke kandang ayam, yang terpikir hanya bagaimana saya bisa keluar dari kandang ayam ini dengan bisa membawa ayam tangan kanan dan tangan kiri. Kira-kira uang biologis coba bodoh di kandang ayam orang. Terus kira-kira hanya ingin kanan kiri pegang ayam. Kira-kira uang biologis ada dua atau empat kanan empat titik orang dia empat berarti kanan kiri hanya mampu membawa begitu keluar keunangan katakan berhasil sukses memang berburu itu tolong senang tapi lain dengan pencuri yang pintar. Sebelum muda itu boleh siap-siap berhasil. Kalau belum berhasil tidak ada satu, tapi mungkin dua atau bahkan sampai 5. Masing-masing berhasil bisa diisi 5. Berarti tidak skip apa akan kita teratur 20 ayam. Itulah bedanya. Joko bodoh paling ayam, kalau Joko pinter paling ayam. Ternyata sih Joko pinter justru malah lebih membahaya. Kalau Joko bisa Joko rong dulu, Joko bodoh walaupun semuanya itu kan bawa. Itu perbandingan sederhana. Joko bodoh, Joko pinter. Makanya awal ini kalau saya ada uji misalkan bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kira-kira para koruptor yang mampu menilang harta sampai miliar atau bahkan bukan hanya miliar triliunan. Itu Joko pinter atau Joko bodoh? Joko pinter. Nah, Joko pinter orang so penting bukan jual sampai triliunan. Jadi beda. Ternyata orang berilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat dulu membahayakan orang pinter tapi yang ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kami semuanya seluruh peserta didik di manfaat ini semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Bagaimana cara mendapatkan ilmu dan bermanfaat. Kalau itu bahasanya Pak Aini
achieve the useful science. Yang boleh dulu saya ulang. How to achieve, how TO2 tulisannya A C H I E V, how to achieve the useful science. Artinya sama dengan apa? Karena belum mana berapa uji dari useful science. Sudah, kau achieve the useful science. Ada ini yang keturunan Madura. Ada yang keturunan Madura. Saya pernah mentaskan ini kalau di bahasa Madura kan bagaimana jadinya? Kayak padahal Madura ya, how to achieve the useful science. Bahasa Madura kan sudah saya tanyakan kepada yang mahir berbahasa Madura karena ada hubungan ini kan keturunan Madura. Silakan ditulis. Kaji apa? Kaji apa? Biasa. Kaji apa? Caranya. Oli bukan O-L-L-E, oli. Ilmu, I-L-M-O-H, ilmu. Semanfaat. Saya ulang, kenapa? Karena kuli ilmu semanfaat. Sudah ketemu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Madura. Kebetulan di manfaatnya ada guru bahasa Jepang. Saya tanyakan kepada guru bahasa Jepang. Kalau di bahasa Jepang kan sebenarnya gimana? Saya bacanya lebih apa? Yang tulis silakan saya tulis. Yang bumi biasa. Yang bumi Tateo, budaya biasa Tateo. Siswa, tulisannya CHI, SI, KIWA. Tulisannya DO, Nara Maiska, tulisannya NA, RA, NA, I, SHU, KA. Yang bumi katero sisi gua guru narai masa. Yang bumi katero sisi gua guru narai masa.
Oke, saya ulang berkaitan dengan bagaimana niatnya mencari ilmu, mencoba ilmu yang bermanfaat. Saya ulangi sama-sama. Kaifa ta'alul ilman nafi'ah. How to achieve the useful science. Saya ulangi langsung satu kalimat. How to achieve the useful science. Bahasa Maduranya. Kan apa? Cara ngabuli ilmu sing manfaat. Yang muni kadiru isi buah gunung narai maska. Saya ulangi. Yang muni kadiru isi buah gunung narai maska. Oke, kalau terjemah tadi sudah. Bagaimana caranya mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Beda dari Joko Bodoh, orang dari Joko pinter tapi sih pinter. Dari Joko pinter tapi Indonesia bermanfaat. Oke, karena kita orang Madura, mayoritas orang Madura. Silakan yang bisa mentransisi kaji bila Lobatil Jariah. Please translate to Japanese language. Silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Sudah ada yang bisa? Masih 10 menit lagi. Silakan bahasa Jawa kata sudah Arabic, English, Japan, and Mandarin. Sekarang Japanese, English. Orang Jawa orang Jawa bukan Jawa. Ada yang putri di Singapura kaya kaji bila Lobatil Jariah. Ada yang putri yang bisa bertranslate ke dalam bahasa Jawa. Bagaimana caranya mendapat ilmu yang bermanfaat? Ya. Pakai mikrofon air ketika silakan berdiri. Ya, ini ada yang mau translate bahasa Jawa karena orang Jawa. Berikut cara itu tinggal untuk ilmu yang manfaat. Berikut cara itu. Oke, ada punya versi lain. Putri mungkin versi lain berikut cara ibu. Ada yang begini. Oke, reflecting the time yang waktunya pas nanti ya sama artinya dengan itu cara ibu. Cuma menggunakan versi lain. Silakan ditulis yang tulis. Kasus studi. Cara ibu. Ulangi kasus studi. Cara ibu. Pikantung ilmu. Engkang manfaat. Kasus studi. Cara ibu. Pikantung ilmu. Engkang manfaat.
ada 4. Kalau kamu menginginkan dapat ilmu yang bermanfaat, yang pertama, tulis, konsisten. Nomor 1, awalan bisofa ilmu kolbi. Pertama, syarat mendapat ilmu yang bermanfaat adalah hati yang bersih. Bisofa ilmu kolbi. Oh, ini harus selesai pure hati yang bersih. Caranya gimana? Paling tidak jaga kesucian selama menempuh ilmu. Usahakan dalam kondisi suci ketika belajar. Apalagi bukan ini kan diawali dengan sholat rumah. Usahakan dari rumah kamu itu sudah punya wudhu. Itu yang pertama. Disoal kolbi baik juga dengan hati yang bersih. Ini cara yang ditempuh apa? 1, jaga kesucian. Nenek ini di awal dengan sholat rumah. Usahakan mulai dari rumah sudah dalam kondisi suci. Sehingga begitu di pemandu sholat duha akan segera dilaksanakan. Orang baru duduk-duduk ke tempat wudhu, maka sudah punya wudhu. Jika tidak terjadi antrian. Banyak kafe kalau baru wudhu, akhirnya begitu di pemandu ini juga mulai kalau kakek terus pakai hati soalnya selesai yang sangat belum selesai. Maka dilihat 1, cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan komputer dengan 1, jaga kondisi kesucian. Komang butuh dalam keadaan suci kepunya wudhu. Yang kedua, bikin zati. Bukan yang hal. Bukan ini pertama tidak bisa mobil. Usahakan 1 yang kamu jual jajan dimakan itu adalah benar-benar dari hasil yang halal untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ojo potong kena di maem, ojo potong kena di blok, tapi harus betul-betul diusahakan yang dimakan, yang diminum adalah bekal yang halal. Oke, yang ketiga, diri dosaini mendapat ridhonya guru. Yang ketiga, tadi sudah ada yang jawab, diri dosaini body sensitivity of teacher. Usahakan mendapat ridhonya guru. Kalau saya di kelas, saya belum kelas kamu. Kelas 12, kelas 11. Sering saya sampaikan, jangan sekali-kali di kelas itu kamu selingkuh. Artinya apa? Jangan goblok karo program itu. Buku bahasa Indonesia. Tapi yang buku mengenai dalam matematika. Berarti ada foto kalau muslim. Dan kalau buku mengenai dalam matematika, foto sebuah matematika yang tugas guru di akhirnya guru matematika dibuat diselingkuhi. Kalau guru ini kalau bahasa Indonesia, tapi kalau guru dalam matematika itu saya katakan selingkuh di kelas. Guru itu orang database, orang direktur itu tandanya ilmunya itu kurang bermanfaat. Kenapa? Tidak mendapat ridhonya guru. Contoh, nek bumi keoke
kewenangan, orang selingkuh, bosan di dalam gurune, tiba-tiba astagfirullah, itu juga namanya selingkuh bilangnya. Kalau gurune orang ini mau selingkuh, kita ngomong, tiba-tiba saya kita ngomong, saya bisa pelajaran, kita semen, apa-apa, bisa saja pelajaran. Ada sih, teorianya sih ada kaitannya dengan pembelajaran itu bisa mengatakan selingkuh di mudah-mudahan yang hari ini karena tahu ingin dapat ilmu yang tepat, jangan sekali lagi selingkuh di seperti itu tadi. Pak Pondok atau acara ini bahasa Indonesia berarti seluruhnya proses bahasa Indonesia. Yang terakhir diduamil walidain. Kalau ini dapat ilmu yang bermanfaat, syaratnya apa? Harus mendapat doanya orang tua. Ketika saya katakan Bapak Ibu Guru beserta video terpilih berdoa. Ya, anggap saja siapa yang menjadi perwakilan perempuan rumah tekstilnya berarti satu berdoa. Sehingga kakaknya berarti doa kepada kakak atau bapaknya. Supaya misalnya ini Pak dan Bapak tua itu loh, kan dari sepuluh bukan masalah. Berarti tua kan bersempat saliman. Dan kamu kan ada duit, tapi pokoknya Bapak itu tapi sebelum berangkat minta doa itu sebagai perwakilan sudah aman. Coba saya tahu, dia nanti pagi sebelum berangkat pantang kepada bapak ibunya atau orang lain di rumah. Coba katakan, alhamdulillah ternyata semuanya tidak mengamalkan. Kedua adalah minta doa restu kepada orang tua. Dibuktikan apa sebelum berangkat sudah kita doakan. Satu ini berbunyi pada kami di sini. Nah, kalau orang tua tidak sambung, kalau tulis sudah di sini, hari kalau beri sambung juga. Oke, jadi itulah yang harus saya sampaikan dalam pertemuan yang pertama ini. Oke, biar semakin mengingat bahwa yang kita bahas kali ini adalah pertemuan berkaitan dengan niat mencari ilmu yang bermanfaat. Ulangi setelah saya. Saya karena bermanfaat. Ulangi. Kaifa tanalul manfaat. How to achieve the useful science. Bagaimana caranya? Oleh ilmu sing manfaat. Ya bunyi itu. Siswa. Guru dan master. Bagaimana caranya? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kasus budi, jangan pun dikasih ilmu, tingkat digunani. Satu, disofahil qalbi, itu hati yang bersih. Yang kedua, bikin mizani dengan bekal yang halal. Tiga, ridho syai'i, mendapat ridhonya guru. Yang keempat, didoakan walidain, mendapat doanya kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan pengajian tanya dalam tahun ini bisa kita pahami menjadi ilmu yang bermanfaat.
akhiri dengan doa kafaratul majlis agar